till I can't no more. I got the horses in the back, horse stock is attached. Selamat berjumpa kembali anak-anak kami, siswa-siswi TITL Sekolah SMK Negeri 2 Medan. Selamat datang di materi pembelajaran instalasi penerangan listrik. Untuk materi kali ini kita akan belajar tentang pembuatan pengawatan ataupun wiring pada rangkaian instalasi penerangan listrik ya. Baik, sebelum kita mengarah ke sana, akan kami jelaskan terlebih dahulu penjelasan mengenai PHB atau panel hubung bagi ya. Yang pertama adalah PHB satu kelompok. PHB yang kita gunakan saat ini adalah PHB screen ya. Simbolnya dapat kalian lihat pada layar ya, dimana simbol dari PHB satu kelompok ini terdiri dari dua komponen. Yang pertama yaitu komponen saklar dwi kutub ya. Kemudian yang kedua adalah screen atau pengaman yang berfungsi untuk memutus ketika terjadi beban lebih ya. Jadi dua buah komponen ini yang menyatu di dalam sebuah PHB atau sebuah panel hubung bagi yang berfungsi sebagai pengaman dan pemutus ketika terjadi beban lebih ataupun short circuit ya. Nah, ini untuk yang satu kelompok, jalur screen-nya hanya satu. Kemudian yang berikutnya adalah PHB dua kelompok ya. Yang membedakan satu kelompok dengan dua kelompok hanya di jalur screen-nya ya. Di jalur screen untuk dua kelompok ini terdiri dari dua jalur ya. Keluaran dari saklar dwi kutub itu ke screen pertama. Jadi ini adalah melayani untuk jalur rangkaian pertama. Kemudian screen yang kedua melayani rangkaian jalur kedua ya. Begitu juga untuk yang tiga kelompok. Pada tiga kelompok ini tetap sama menggunakan saklar dwi kutub sebagai pemisah atau pemutusnya. Kemudian ada tiga buah screen atau tiga buah jalur untuk melayani tiga buah jalur rangkaian ya. Nah, untuk panel hubung bagi ini berfungsi ketika terjadi beban lebih. Di saat terjadi beban lebih, maka screen akan melebur atau memutus ya, sehingga rangkaian akan terputus dengan sendirinya. Nah, setelah belajar mengenai panel hubung bagi, berikutnya kita akan melihat cara untuk membaca diagram segaris atau one line diagram dari rangkaian instalasi penerangan. Nah, untuk contoh rangkaian ya, ini beberapa minggu lalu sudah kami berikan sebagai tugas ya, dimana rangkaiannya adalah seperti ini ya. Kita menggunakan PHB satu kelompok sebagai komponen pengaman. Kemudian beban yang kita gunakan ada tiga buah lampu. Lampu pertama ini dilayani oleh satu buah saklar tunggal. Kemudian lampu kedua dan lampu ketiga dilayani oleh satu buah saklar seri, dan pada ujung rangkaian terdapat satu buah stop kontak ya. Ini simbol one line diagramnya. Jadi cara untuk membuat pengawatannya kita berpedoman kepada one line diagram ini. Jadi di jalurnya ini terdapat ada beberapa garis ya. Ini kami jelaskan sebagai tanda bahwa ini simbol untuk jalur fasa dan netral ya. Jadi untuk garis lurus ini merupakan simbol fasa. Kemudian garis yang terdapat bulatan kecil di kedua ujungnya ini merupakan simbol garis netral. Jadi untuk jalur ini terdiri dari dua buah kabel atau dua penghantar yang masing-masing satu untuk fasa dan satu untuk netral. Begitu berikutnya ya. Nah, jalur kedua juga sama, masih satu fasa satu netral. Begitu juga untuk jalur berikutnya ya. Untuk jalur ketiga ini bisa kita lihat ya. Ini dua buah fasa, kemudian satu netral, kemudian masuk ke lampu satu fasa satu netral. Seperti itu berikutnya. Jadi anak-anak kami, kita akan selalu berpedoman kepada one line diagram atau diagram segaris sebelum membuat pengawatan ataupun wiring. Jadi untuk menyesuaikan apakah
wiring yang sudah kita buat benar atau tidak bisa kita lihat atau bisa kita berpedoman kepada gambar diagram segarisnya ya, dari penempatan jumlah kabel pada setiap titiknya. Nah, jadi dari diagram segaris ini kita dapat membuat pengawatan atau wiring untuk rangkaian ini ya. Nah, kita akan membuat pengawatannya. Pertama, komponen yang kita buat adalah untuk PHB satu kelompoknya, yaitu PHB screen ya. Di sini sudah saya buat konstruksinya. Konstruksinya terdiri dari dua komponen seperti yang saya jelaskan di awal tadi. Ini untuk bagian yang terblok oleh garis putus-putus. Ini merupakan komponen dwikutubnya ya. Komponen dwikutub terdiri dari 4 titik di sana, 2 untuk titik masukan fasa dan netral, kemudian keluarannya juga 2. Jadi kedua jalur ini diputus di saklar ini ya. Kedua jalurnya diputus baik fasa ataupun netralnya ya. Nah, berikutnya setelah keluaran dari dwikutub ini untuk netral, ini kami ingatkan bahwa netral itu berwarna biru ya anak-anak kami. Kemudian untuk fasa merah ya, sesuai dengan puil. Nah, untuk jalur netral ini langsung ke rangkaian ya, tanpa ada percabangan lagi atau ada penyambungan lagi. Kemudian untuk fasa itu keluaran dwikutubnya masuk ke kutub sekring atau terminal sekring. Nah, inilah benda atau sekring yang akan kita pakai ya. Sekring ini yang dimaksud adalah masukannya di sini, kemudian keluarannya dari sini ya. Jadi keluaran ini sudah langsung ke rangkaian ya. Ini untuk PHB screennya. Nah, setelah itu kita lihat terlebih dahulu komponen yang akan kita pasang. Yang pertama adalah saklar tunggal, di mana melayani satu buah lampu ya. Kemudian satu saklar seri yang juga melayani 2 buah lampu ya. Kemudian ada satu buah stop kontak. Nah, berikutnya setelah kita menempatkan komponennya sesuai dengan posisi masing-masing, kita tinggal menarik jalur sesuai dengan pedoman pada diagram segaris tadi ya. Pertama kita tarik jalur fasa terlebih dahulu ya, seperti ini. Jalur fasa tentunya kita tarik ke saklar tunggal terlebih dahulu ya. Dari saklar tunggal ini kita tarik menuju lampu pertama. Nah, seperti ini. Setelah selesai untuk jalur fasanya, kita tarik untuk jalur netralnya ya. Kita tarik jalur netralnya langsung juga menuju lampu pertama. Nah, jadi seperti ini. Dalam kondisi ini lampu pertama sudah bisa dikontrol oleh saklar tunggal. Nah, berikutnya kita tarik penyambungan berikutnya ke saklar seri ya, ke saklar seri. Jadi yang pertama yang kita perlu pikirkan adalah sumber fasa yang akan kita tarik ya. Jadi dari pengalaman kami menilai tugas-tugas anak-anak kami kemarin, ada beberapa yang menarik fasa ke saklar seri itu dari keluaran saklar tunggal ya, dari sini. Jadi kami tekankan bahwa supaya tidak ada pengaruh ke komponen lain atau ke lampu lain, ini harus ditarik dari fasa sumber ya. Kita lihat seperti ini ya. Nah, jadi ini kita tarik menuju fasa ataupun dari fasa sumber menuju saklar seri ya. Jadi fasa ini tidak terganggu oleh hidup tidaknya lampu pertama. Nah, oleh sebab itu setelah selesai kita tarik untuk jalur berikutnya ya. Nah, ini fasa untuk lampu kedua sudah kita tarik dari jalur saklar seri. Kemudian setelah kita tarik, kita buat lagi jalur berikutnya menuju lampu ketiga. Nah, seperti ini ya. Ini untuk fasa sudah terhubung ke lampu 2 dan lampu 3, tinggal kita tarik sambungan netralnya ya. Netral ke lampu kedua sudah. Kemudian tinggal kita tarik ke lampu ketiga
juga sudah ya. Nah, setelah selesai ini untuk lampu dan saklar semua sudah tersambung. Berikutnya tinggal kita tarik fasa dan netral untuk stop kontak ya. Fasanya juga kita tarik dari fasa sumber ya, bukan dari fasa keluaran saklar seri, supaya tidak ada pengaruh dari komponen lainnya ya. Nah, ini untuk netralnya juga kita tarik seperti ini. Nah, ini semua komponen sudah tersambung dan seperti inilah wiring ataupun pengawatan dari gambar diagram segaris yang kami tugaskan kemarin kepada anak-anak kami. Jadi jika ada yang masih salah silahkan perbaiki lagi dan silahkan dipelajari lagi untuk pembelajaran berikutnya. Sekian, terima kasih.